Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam limpahan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kajian di pagi yang indah ini kita mengkaji bersama, yakni ayatku adalah ayat sucinya Tuhanku. Jadi ayat-ayat perjalanan kisah-kisah seluruh umat manusia inilah hakikat dari kitab-kitab suci, hakikat dari ayat-ayat sucinya uripe Allah. Gunanya, tujuannya kita mempelajari ayat-ayat suci, kitab-kitab suci yang ada di agama apapun. Tujuannya, endingnya supaya kita bisa menyaksikan ayat-ayat kita sendiri, yang mana seluruh ayat-ayat kita, seluruh ayat-ayat yang manusia, perjalanan hidup manusia, itulah ayat-ayat Tuhannya. Hanya untuk itu umat manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia supaya ia selalu dan selalu mengabdi kepadaku. Jadi makna membaca ayat suciku adalah ayat suci Tuhanku. Itu bagaimana? Caranya ya kita harus mawas diri, sadar diri, menengok kembali sejarah-sejarah perjalanan-perjalanan kehidupan kita, menengok kembali petilasan-petilasan sejarah perjalanan kita, supaya kita tahu diri bahwa diri kita ini siapa. Dulu semenjak kita belum diadakan, belum digelar, belum diwujudkan, belum dihidupkan, belum dikuasakan di muka bumi ini, itulah petilasan seluruh umat manusia, yakni tanah. Tanah yang kita injak-injak selama inilah ibu kita, asal kita berada. Tanah yang selama ini kita buat dengan kesombongan hawa nafsu, inilah ibu pertiwi kita. Jadi maknanya kita taat atau menjadi anak yang soleh atau soleha itu, yakni mengenal hakikat ibu pertiwinya, hakikat asal usulnya. Itulah yang disebut anak soleh atau anak soleha, yakni anak yang hatinya selamat kembali pulang kepada asal usulnya. Asal dari surga, Adam dan Hawa itu berasal dari surga, ya kembali ke asal usulnya surga. Selama ini kita masih tenggelam di dalam neraka hawiyah, masih tenggelam di dalam hawa nafsu kita, masih tenggelam di dalam pergolakan persaingan kehidupan untuk mencari Tuhan dunia, Tuhan harta, Tuhan tahta, Tuhan pangkat, Tuhan jabatan, dan Tuhan wanita. Itulah Tuhan-Tuhan yang dicintai oleh
seluruh umat manusia, ya termasuk saya. Kenapa? Karena kita selama ini tidak mengenal Tuhan yang menciptakan itu semua. Tanpa hidup maka tak akan ada Tuhan yang kita cintai itu. Jadi dasarnya, pondasinya, ketika hawa nafsu ini masih menduduki singgasananya Tuhan, ketika hidup ini masih kita akui sebagai hidup manusia kita, itulah cikal bakalnya Tuhan itu yang bergentayangan selalu di dalam hati kita. Selamanya kita hanya mengotori ayat-ayat sucinya Tuhan saja yang ada di dalam diri kita, yang memerankan diri kita, yang menghidupkan diri kita, yang mewujudkan diri kita. Selama ini kita hanya mengotori ayat-ayat Tuhan yang mana dikotori dengan hawa nafsu kita sendiri. Maka ayat sucinya Tuhan akhirnya terkotori dengan ayat-ayat sucinya manusia di dalam hatinya. Kenapa disebut ayat sucinya manusia? Karena manusia memberhalakan, karena manusia lebih mentuhankan dirinya sendiri di dalam hatinya daripada mentuhankan Tuhan yang menciptakan dirinya di dalam hatinya. Sehingga kotorlah seluruh perjalanannya, kotorlah seluruh pengembaraannya, kotorlah seluruh cerita-cerita hidupnya, penuh dengan penderitaan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kedendaman dan sebagainya. Karena itulah bahan bakarnya api neraka, bahan bakarnya azab-azab kubur, yang mana manusia tenggelam terkubur di dalam tanah badannya ini. Karena manusia masih mengaku-akui bahwa badan ini sebagai badan kekuasaan manusianya, yaitulah azab kubur yang nyata di sisi Tuhan. Azab kubur yang jelas di sisi manusia yang sudah mengenal Tuhannya. Maka dari itu, sejauh manapun pengembaraan kita, sejauh manapun cerita-cerita tentang kehidupan kita ini, toh endingnya kita rindu, kita kangen pulang ke kampung halaman. Apa itu? Tanah. Kangen kapan ya aku mati? Kangen kapan ya aku kembali ke asal usulku? Akan tetapi bila manusianya masih suka menjadi Tuhan di dalam hatinya, pasti ketakutan akan kampung halamannya. Pasti menderita bila mendengar cerita-cerita kampung halamannya, yakni tanah. Dikira manusia selama ini dikubur di tanah itu bukan pulang ke kampung halaman. Dikira manusia kampung halamannya di surga atau di neraka. Akhir dari perjalanan manusianya. Padahal akhir perjalanan dari manusianya, surga atau neraka, itu sudah terjadi saat ini. Ketika di dalam hati Anda yang masih wujud manusianya sebagai Tuhan yang mentuhani segala aktivitas Anda, ya itulah ending dari segala ending perjalanan Anda, ya di neraka hawiyah, disiksa selalu, diobok-obok dengan babakan-babakan dunia, dibakar-bakar dengan urusan-urusan dunia, disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Itulah akhir perjalanan kita, yakni menuju ke neraka hawiyah. Sebenarnya nerakanya sudah ada. Sejatinya neraka Allah itu nyata. Akan tetapi bagaimana mungkin neraka dan surga itu nyata bagi manusianya ketika manusianya masih menduduki singgasana Tuhannya di dalam hatinya? Ya selamanya menyangka bahwa surga dan neraka itu besok, melewati alam kubur, melewati siksa kubur, melewati nikmat kubur, melewati kiamat, melewati hari kebangkitan, melewati
hari pertanggungjawaban, melewati alam hisab, melewati siratal mustaqim. Begitu panjangnya perjalanan manusia. Padahal perjalanan yang panjang yang dibayang-bayangkan, perjalanan panjang yang dihayal-hayalkan manusia itu sesungguhnya tak pernah terjadi. Bagaimana mungkin itu semua terjadi bila manusianya sudah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ketika manusia sudah meninggalkan hidup dan badannya, ketika manusianya sudah mati meninggalkan gemerlapnya dunia, maka itulah inna lillahi dari Tuhan, wa inna ilaihi roji'un dan pulang kembali kepada Tuhan. Maka diisyarahkan mayat-mayat yang sudah meninggal itu dibungkus kain putih. Itulah sebuah lambang, itulah sebagai pakaian manusia bahwa badannya sudah suci, badannya sudah putih. Dari apa? Suci dan putih dari pengakuan manusianya. Itulah lambang kafan kain putih itu. Nah, jadi perjalanan yang panjang itu sebenarnya sudah ada di dalam kehidupan manusia ini, perjalanan ini. Akan tetapi manusia sibuk dengan urusan-urusan, aturan-aturan, budaya-budaya agamanya masing-masing, sehingga tak bisa pulang ke rahmatnya Tuhannya, sehingga tidak selamat hatinya menuju Tuhannya. Mereka atau kita semua, bahkan saya sendiri, selalu ditawan-tawan hati kita dengan dogma-dogma agama, aturan-aturan agama yang mana tidak bisa membebaskan kita, malah mengikat, membelenggu hati kita supaya hati kita kembali kepada Allah. Akhirnya hati kita tersesat dengan amalan-amalan yang kita amalkan. Hati kita tersesat dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Hati kita tersesat dengan hukum-hukum syariat-syariat di dalam agama kita masing-masing. Malah tambah jauh dari tujuan agama itu untuk mengesahkan Tuhan. Karena manusia selama ini hanya dipersibukkan hanya membaca ayat-ayat suci pribadi manusianya masing-masing, maka tak akan pernah bisa membaca ayat-ayat suci Tuhannya. Jadi makna ayatku adalah ayat Tuhanku. Maknanya kita wajib mengenal diri kita. Kita wajib tahu sejarah diri kita, dari mana aku berasal. Dari tanah, dengan hidupnya Allah, dengan uripe Tuhan, uripe Rama, uripe Allah, uripe Bapa, uripe Gusti, kita dijadikan, diperjalankan hingga saat ini, hingga setua ini kita tetap bersama Sang Pencipta. Bila kita sadar bahwa hidup ini, bila kita sadar bahwa badan ini, bila kita sadar bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini hanyalah milik Tuhan, disitulah tempat kesucian ayat-ayat Tuhan. Namun bila kita masih mengaku-akui hidup badan dan apapun yang kita lakukan ini dari kerajaan, dari singgasana hawa nafsu kita sendiri, maka ayat-ayat suci Allah, ayat-ayat suci Tuhan terkotori dengan ayat-ayatnya manusia. Maka apapun agamanya, apapun syariatnya, apapun golongannya, apapun alirannya, ya semuanya najis. Apa yang membuat najis? Kehadiran dirimu di hatimu itulah yang membuat najis. Kehadiran dirimu di hatimu itulah yang membuat dosa. Karena yang disebut dosa, najis, neraka, ketika dirimu masih berkuasa atas dirimu di hatimu daripada kuasa Tuhanmu di dalam hatimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita memahami makna ayat-ayatku adalah ayat Tuhanku. Inni wajjahtu
wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya wajahku inilah wajah Allah. Tanpa uripe Allah ya tak ada wajahku. Tanpa uripe Allah ya tak ada badanku. Tanpa uripe Allah ya tak ada aktivitasku di dalam kehidupan ini. Inilah cara untuk mensucikan ayat-ayat Allah di dalam panggung sandiwaranya Tuhan ini. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua senantiasa dilimpahkan rahmat dan hidayahnya supaya bisa bertemu dengan almarhum atau almarhumahnya, ketemu dengan posisinya, ketemu dengan husnul khotimahnya. Inilah agama yang mentok ketika manusianya sudah tak jadi Tuhan lagi. Inilah inna dina indallahil Islam. Ketika hatimu sudah selamat dari pernak-pernik kemanusiaanmu, maka sucilah Tuhanmu dari dirimu di hatimu. Itulah lillahi ta'ala. Jadi yang makrifat bukan manusianya, yakni yang makrifat hanya Tuhannya. Jadi ending pelajaran dari paparan uripe Allah ini, manusianya sudah tidak makrifat lagi, apalagi kenal Tuhan. Kenal dirinya saja tidak bisa, apalagi kenal Tuhannya. Inilah puncak baiat dari paparan uripe Allah, yakni sudah mempersembahkan kembali total jenderal apa yang menjadi urusannya menjadi urusan Tuhannya. Akhirnya setelah dibaiat, manusianya dijaga Tuhannya. Akhirnya manusianya setelah baiat dicukupi oleh Tuhannya, diberi kekayaan oleh Tuhannya, kekayaan hati yang sudah tak menginginkan apa-apa lagi kecuali semuanya hanya diatur dan dipenuhi segala kebutuhan manusianya oleh Tuhan yang telah menciptakannya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.